وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya agar kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-Nya yang muttaqin, hamba yang senantiasa mendapatkan keutamaan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya setelah sholat Jumat ini iman dan takwa kita meningkat. Kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga meningkat, dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ancamannya juga semakin lama semakin meningkat. Sehingga dengan itu makna dan manfaat ibadah sholat Jumat yang kita jalankan benar-benar punya arti yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam diri kita ini harus senantiasa kita perhatikan agar jiwa-jiwa kita senantiasa punya jiwa yang sangat bersih dan suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan sungguh sangat hina dan celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW diutus bumi, salah satu diantaranya adalah mensucikan jiwa-jiwa umat dan hambanya, yang agar kemudian dia senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi. Dia diutus Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah wa yuzakkihim, untuk bersihkan hati-hati umatnya, hati-hati kaumnya, agar senantiasa hatinya bersih dan suci. Karena di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hanya menerima hati-hati yang suci saja. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, di yaumul mahsyar nanti, tidak akan bermanfaat mal, harta kita, wal banun, dan anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan suci. Karena itu amat sangat penting sekali kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, agar kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala diterima Allah dengan ridho dan ridhoi. Karena itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan harus kita jalankan agar jiwa kita benar-benar suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita berupaya senantiasa untuk meluruskan, meneguhkan dan menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berupaya agar akidah kita, iman kita, tauhid kita lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dan sampaikan kepada umatmu, dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, zat yang maha satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menciptakan di dunia dan seisinya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, dan tidak ada yang harus kita sembah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda illallah,
Tidak ada yang kita tuju dalam hidup ini kecuali mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tauhid ini amat sangat penting untuk memberikan pondasi yang kuat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ketika iman dan tauhid kita sudah mendasar, sudah kuat, maka dibangun apapun akan bisa kuat. Tetapi manakala pondasinya rapuh dan lemah, maka bangunan setinggi apapun tidak akan berguna sama sekali. Lama kelamaan akan roboh dan hancur. Karena itu akidah iman ini amat sangat penting agar jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang bersih dan suci. Walaupun ada tantangan godaan apapun dalam kehidupan kita untuk menggerogoti iman dan akidah kita siap untuk mempertahankan akidah dan iman kita. Sepertinya akidah para nabi dan rasul dan para anbiya kemudian diteruskan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah didikan Rasulullah langsung akidah yang sangat kuat, sehingga ketika diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk berjuang berdakwah di medan perang menghadap orang kafir Quraisy, memerangi orang-orang senantiasa musuh Rasulullah, dan agama ini siap dipertaruhkan jiwa dan raganya, bahkan nyawa pun siap untuk dipertaruhkan karena akidahnya sudah kuat. Ibaratkan sebuah pohon, akidah itu adalah sebuah akar yang menghunjam ke dalam. Ketika akarnya sudah kuat, maka insya Allah diterpa apapun pohon akan tetap tegak berdiri. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Yang kedua adalah kalau kita ingin jiwa kita bersih dan suci, tiada lain kecuali kita berupaya untuk mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalankan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, mahabbah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah menuntunkan berbagai aturan syariat agama yang harus kita jalankan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari semalam mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah mengajarkan seluruh rangkaian ibadah itu dalam rangka agar iman dan akidah kita kuat, dalam rangka agar jiwa-jiwa kita semakin lama semakin bersih. Coba perhatikan kita ketika bangun tidur, Rasulullah memberikan contoh untuk berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangunkan kita kembali dan pada Allah nanti kita akan kembali berkumpul di hadapan Allah di yaumul mahsyar nanti. Sampai kemudian aktivitas kita harian, kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum beraktivitas, bermuamalah, bekerja dan lain sebagainya, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memberikan contoh untuk berbanyak zikir pagi. Kemudian kita terus berupaya sebelum kita berangkat kerja, kita sholat duha, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan 20 rakaat. Jangan kemudian kita meninggalkan rumah kemudian menuju pekerjaan kita sebelum jiwa-jiwa kita sudah siap untuk bekerja dan beraktivitas. Begitu pula ketika kita bermuamalah, bekerja, Rasulullah menyontohkan kepada kita untuk bekerja yang halal, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dengan bekerja yang halal yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ditekankan kejujuran, diperintahkan untuk senantiasa berbagi dan tolong menolong. Itu ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Siang hari kita tidak lupa untuk mempersiapkan salat zuhur. Bahkan kalau kemudian kita bisa berjamaah terus seperti itu. Asar, maghrib, isya, bahkan ketika menjelang tidur, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa mensucikan diri kita, dan sebelum tidur upayakan kita bersama-sama di rumah kita biasakan sebelum tidur untuk berwudu dulu, dan jangan kemudian kita tidur dulu sebelum kita menghatamkan Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum kita tidur. Jangan lupa kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Lalu kemudian kita berupaya untuk memaafkan semua kesalahan siapa saja yang pernah mungkin di antara teman kita, saudara kita yang kita mungkin berbuat salah atau teman kita berbuat salah kepada kita. Kita lepaskan semua kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Dan jangan kemudian kita
tidur kecuali kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mohon syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Ketika itu tidur kita tidur yang penuh dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berupaya untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Senyambang Allah masih berikan usia dan waktu kepada kita. Senyambang Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk perbaiki dan menambah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amal kita yang kita dasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita nanti bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, untuk menguatkan tazkiyah nafs kita, jiwa-jiwa kita agar bersih, maka tentu yang ketiga yang paling penting juga diantaranya, kita tinggalkan semua bentuk kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kemaksiatan kita tinggalkan, walaupun mungkin kemaksiatan sifatnya remeh sekecil apapun. Kalau itu kemaksiatan, tetap saja kemaksiatan. Karena ketika kita bermaksiat, sesungguhnya hakikatnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sekecil kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan menghalangi kita untuk meraih rahmatnya Allah, untuk meraih ampunannya Allah, untuk kemudian terhalang jiwa-jiwa kita akan terkotori dengan dosa dan noda kita. Akan juga akan terhalang akan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum dosa-dosa kita ditebus dengan azab api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimina wa 'afina wal muslimina wa'fu 'anna wa 'anil muslimin. وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa bapak-bapak kami, dosa ibu-ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa semua orang Islam yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil ya Allah. Rahmati kami, bimbing kami senantiasa taat dan patuh kepadamu, mampu menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, dan mampu meninggalkan semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kami kehidupan yang senantiasa Kau berkahi, Kau rahmati,
Engkau senantiasa bimbing dalam jiwa-jiwa kami agar bersih dari semua dosa dan noda. Berikan kami kehidupan yang bahagia. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW di surga yang Kau janjikan kepada kami. Hamba-Mu senantiasa bertatuh patuh dan beribadah padamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'inin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi jalla wa akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam. Allahu